Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku mau bercerita tentang pada saat aku awal mau buka praktek bidan, terus ngurus-ngurusnya itu seperti apa pada saat aku mau buka praktek mandiri ya. Aku sambil makan ya teman-teman, karena ini pagi-pagi, jadi kita sambil sarapan. Aku nggak masak, aku masaknya kadang-kadang kalau mau masak, kalau nggak mau ya udah nggak harus gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku inget banget dulu pada saat aku awal mau buka praktek, aku kan harus pindah IBI ya, pindah IBI. Aku kan pendatang, aku nggak punya teman, aku harus pindah IBI dan aku nggak tahu ketuanya siapa, pengurusnya di mana, aku sama sekali nggak tahu. Jadi aku nekat aja loh teman-teman, aku cari puskesmas terdekat. Karena kenapa aku ke puskesmas? Karena aku pikir pasti puskesmas itu ada yang namanya bidan koordinator kan. Pasti kalau di puskesmas itu ada pengurus IBI-nya. Makanya aku cari info di puskesmas. Duduk. Iya. Terus aku beraniin nyari puskesmas terdekat. Di situ aku nanya-nanya, alhamdulillah bidan koordinatornya itu baik kan. Terus oh iya, terus dikasih tahu bahwa oh ketua IBI-nya tuh bidan ini, terus alamatnya di sini. Terus kamu kalau mau buka praktek di sini itu harus ngurus ini kayak gitulah. Itu diajarin sama bidan koordinator sini ya teman-teman. Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih berhubungan baik lah. Alhamdulillah, kalau ada apa-apa bantu gitu. Jadi maksud aku buat teman-teman yang kayak aku nih, baru pindah rumah atau pindah praktek gitu dan bingung nih di mana sih nyari IBI-nya, pengurus IBI kan kita nggak tahu. Nah, kalian cari puskesmas terdekat aja gitu menurut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cabai khusus nih, aku beli di tetanggaku. Iya, cabenya. Enggak, pinggirnya nggak ada. Ini dia nggak ada deh. Mana? Yang ini apa ini? Ambil. Maaf ya teman-teman, aku sambil sarapan karena aku bikin kontennya menurut aku ya sesenggangnya aku lah. Karena kalau direncanakan malah biasanya nggak jadi. Udah ya teman-teman, akhirnya setelah dari puskesmas itu aku langsung cari tahu rumah ketua IBI. Di sana aku diarahkan kalau misalkan perpindahan sama untuk pembukaan praktek kayak gitu, dikasih tahu. Terus aku disuruh pas cari tahu ketua IBI-nya itu, aku sama suami nunggu suami libur karena kan aku nggak tahu area sini, aku nggak tahu wilayah sini, sama sekali blank karena aku baru. Jadi aku nunggu suami libur hari Sabtu waktu itu. Aku tahunya juga tempat kerjanya beliau gitu. Jadi aku ke puskesmasnya mana jauh ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, aku kesana dianterin suami. Aku inget aku di puskesmas ngantri kayak pasien, padahal aku mau ketemu sama ketua IBI-nya. Terus udah gitu udah selesai, ya intinya ketua IBI-nya bilang nanti kalau ketemu jangan di sini ya, di rumah aja. Terus dikasih tahu rumahnya, alamat rumahnya. Di situ aku akhirnya ke rumahnya silaturahmi. Setelah ke rumahnya, ini sambil makan. Setelah ke rumahnya, terus aku diarahkan lagi
kalau di ketua IBI kan beliau itu mengarahkan kayak caranya seperti ini, caranya seperti itu. Tapi untuk pendokumentasian, misalkan penyerahan berkas terus dan lain-lain, aku inget banget itu disuruh menyerahkan ke bagian sekretaris IBI, pengurus IBI. Jadi aku disarankan lagi nyari lagi bidan pengurus IBI, jadi di situ dikasih tahu lagi. Jadi aku nyari juga rumahnya teman-teman kayak gitu, bener-bener awal-awal banget. Aku udah gitu nggak punya teman ya di sini ya teman-teman. Jadi ya gitu aku harus nyari-nyari sendiri. Alhamdulillah ketemu, dan singkat cerita udah selesai nih pemberkasan dan lain sebagainya. Udah, setelah itu aku mau beres-beres untuk tambah-tambah kayak alkes yang kurang, terus obat yang harus dimiliki kayak gitu. Karena aku nggak tahu apotik mana, aku belanjanya di mana gitu. Akhirnya aku sama suami ke Pasar Pramuka pusatnya ya teman-teman. Ini aja. Jangan lupa subscribe dan like. Aku ke Pasar Pramuka sama suami naik motor butut waktu itu. Ke Pasar Pramuka itu dari rumahku sekitar 1 jam. enggak lebih 1,5 jam ke Pasar Pramuka, karena aku nggak tahu juga. Aku di daerah Tangsel itu aku harus di mana ininya apa namanya beli obat sama alatnya. Akhirnya ke situ. Udah ya perjuangan banget ya teman-teman. Kayak waktu itu Fadil itu masih bayi lah, masih belum 2 tahun deh kayaknya, belum 2 tahun. Terus aku ajak ke Pasar Pramuka. Di sana tuh aku kalau ke Pasar Pramuka, aku ingat kesananya kan agak pagi ya, bukan pagi sih, sebelum duhur aku berangkat, nanti pulang itu sore gitu. Aku pulang sore, terus nanti ya intinya gendal-gendol obat sendiri, bawa obat sendiri dari Pramuka. Terus milih-milih, nyari-nyari tempat obat sendiri gitu. Bener-bener itu awal banget aku kalau praktek loh temen-temen. Awalnya seperti itu, jadi aku nggak langsung tahu di mana tempat-tempatnya. Terus akhirnya karena aku udah masuk ke anggota IBI, akhirnya kan aku kenalan ya sama bidan-bidan sekitar situ. Baru tuh aku nanya-nanya, Bu, di sini kalau misalkan beli ini di mana, beli ini di mana, kayak gitu-gitu. Aku baru nanya-nanya. Terus dikasih tahu, oh yang deket di sini gitu, teman-teman. Aku bikin video ini pokoknya karena kalian juga yang sering nanya, teman-teman aku juga yang di sini yang nanya, misalkan, Mbak beli obatnya di mana sih? Beli obat ini, obat injeksi di mana? Beli obat oral di mana? Jadi makanya aku ada ide gitu. Oh, aku inget gitu kayak perjalanan aku awal banget juga kayak gitu, nanya-nanya di mana yang jual obat, di mana yang jual alkes, Di mana yang jual kambing. pokoknya ya seperti itu. Jadi aku belanja obat sendiri, terus nanya-nanya buat teman-teman juga kayak gitu bisa. Yang penting satu, teman-teman bisa menemukan ketua IBI dulu, terus habis itu pengurus IBI, sama nanti di situ teman-teman bergaul sama bidan-bidan terdekat sambil nanya kalau beli obat di mana, beli obat depo di mana, spray di mana, alat habis pakai di mana. Karena biasanya ada apotik yang khusus untuk bidan gitu. Jadi bidan bisa beli di situ khusus. Jadi untuk apotik yang menyediakan obat-obat bidan gitu ada. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh gitu loh teman-teman. Ayo kita
kita makan bareng. Itu Iya. itu pengalaman aku banget loh teman-teman. Intinya kita merintis harus jalan sendiri teman-teman. Kalau kita lagi merintis, kita lagi mau buka praktek, kita semuanya harus jalan sendiri, mencari tahu sendiri, belanja obat sendiri. Jadi kita tahu harganya berapa, terus nanti ke pasien berapa, maksudnya gitulah, modal kita berapa nanti bisa kita hitung gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak terjun langsung pertamanya, otomatis kita nggak tahu modal kita berapa, terus untuk ini berapa gitu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman video dari aku tentang awal mula aku buka praktek mandiri bidan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sama kayak aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Dadah. Jangan lupa subscribe dan like. Dadah teman-teman.